Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini, hari ini kita dapat menjalankan mata kuliah statistika dasar ini dengan sehat walafiat. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Kemudian yang saya hormati Ibu Dita selaku dosen dari mata kuliah statistika dasar PAIM. Kemudian teman-teman PAIM semuanya yang berbahagia. Saya di sini Putri Mistiani dengan NIM 201190440 akan mempresentasikan mengenai makalah kami, yaitu poin pertama atau subbab pertama mengenai min. Min itu adalah rata-rata dari beberapa buah data. Nah, min juga dapat dimaksudkan jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Seperti apa? Mari kita langsung lihat di contoh soal yang sudah ada di makalah, kemudian akan saya jabarkan kembali di kertas ini. Nah, yang pertama di sini ada 30 data ya. Kita hitung kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, dari data-data ini kita akan mencari min-nya atau rata-rata dari data semuanya. Rumusnya bagaimana? Rumus min adalah X bar sama dengan sigma X1 berjalan dari I sama dengan 1 sampai N dibagi N. Nah, sigma X1 berjalan dari I sama dengan 1 sampai dengan N ini merupakan jumlah dari keseluruhan data. Kemudian dibagi N. N ini adalah banyaknya responden atau jumlah dari data ini semuanya berapa. Jadi mari kita coba hitung kembali. X bar sama dengan ini semuanya kita jumlahkan. 100 ditambah 96 ditambah 90 ditambah 85 ditambah 83 ditambah 82 ditambah 79 ditambah 77 tambah 77 ditambah 76 ditambah 70 ditambah 67 ditambah 65 ditambah 63 ditambah 58 ditambah 58 lagi tambah 57 ditambah 57 lagi ditambah 55 tambah 51 50 47 46 44 43 42 40 39 34 dan terakhir 23. Diketahui jumlahnya adalah 1854. Ini adalah jumlah dari, ini adalah jumlah dari sigma X1. I sama dengan 1. Dan sini N. Kemudian sudah, ini jumlahnya 1854. Kemudian N. N-nya berapa? N-nya 30. Kita masukkan ke dalam rumus. X bar sama dengan sigma X1-nya 1854 dibagi dengan N-nya 30 sama dengan 1854 dibagi dengan 30 sama dengan 61,8. Ini adalah meannya. Ya. Jadi langkahnya itu pertama kita cari sigma X1-nya, kemudian N-nya banyaknya responden berapa? 30. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus tadi, ketemu jumlah meannya. Oke, seperti itu ya untuk perhitungan min dari contoh soal yang ada di makalah. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai standar deviasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
simpangan baku atau standar deviasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Standar deviasi merupakan ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Semua gugus data dipertimbangkan sehingga lebih stabil dibandingkan dengan ukuran lainnya. Namun, apabila dalam gugus data tersebut terdapat nilai ekstrim, standar deviasi menjadi tidak sensitif lagi, sama halnya seperti min. Standar deviasi memiliki beberapa karakteristik khusus lainnya. Standar deviasi tidak berubah apabila setiap unsur pada gugus datanya tidak ditambahkan atau dikurangkan dengan nilai konstan tertentu. Standar deviasi berubah apabila setiap unsur pada gugus datanya dikali atau dibagi dengan nilai konstan tertentu. Bila dikalikan dengan nilai konstan, standar deviasi yang dihasilkan akan setara dengan hasil kali dari nilai standar deviasi aktual dengan konstan. Nah, di sini sebenarnya penjelasannya itu lebih masuk jika menggunakan papan tulis, dan saya akan mencontohkannya, tapi berhubung tidak ada papan tulis, saya akan membacakan saja rumus dari simpangan baku atau standar deviasi. Ini merupakan rumus dari standar deviasi, di mana S adalah simbol standar deviasi dan hasil penjumlahan data X dan hasil penjumlahan data X setelah masing-masing data X dikuadratkan, dan N adalah jumlah responden. Langkah-langkah menghitung standar deviasi yaitu hitung dulu semua data X, terus nomor 2 hitung jumlah data X setelah masing-masing data dikuadratkan. Semua itu dikuadratkan dari tabel yang ada di data. Terus hitung standar deviasinya dengan rumus yang ada di atas tadi yang saya jelaskan tadi. Terus itu dihitung, udah hasilnya udah ketemu. Setelah mencari standar deviasi, kita harus mencari varians, dan varians akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novila Ilasari, mahasiswi semester 3 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan NIM 201190435. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan-rekan saya terkait materi statistika dasar tentang mean, standar deviasi, dan varians. Di sini saya bertugas menjelaskan tentang varians. Varians adalah tingkat keragaman data. Nilai varians berasal dari nilai standar deviasi yang dikuadratkan. Varians digunakan untuk menggambarkan data populasi atau sampel. Namun, varians hampir selalu berkaitan atau berkutat dengan sampel. Varian disimbolkan dengan S kuadrat atau standar deviasi kuadrat. Yang selanjutnya adalah rumus varians. Rumus varians sama persis dengan standar deviasi, namun akarnya dihilangkan. Rumus varians yaitu S kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat atau jumlah data X yang sudah dikuadratkan, terus dibagi N, lalu dikurangi sigma X1 dalam kurung kuadrat atau hasil jumlah data X dibagi N atau nilai atau jumlah data. Nah, cara perhitungan varians pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bagaimana cara mendapatkan nilai standar deviasi. Maka untuk mencari nilai varians tinggal mengkuadratkan hasil standar deviasi tersebut. Pada penjelasan sebelumnya sudah diketahui bahwa nilai standar deviasi adalah 19,2066. Jadi untuk mengetahui atau mendapatkan nilai varians, maka menguadratkan nilai standar deviasinya, yaitu 19,2066 dikuadratkan menjadi 368.8935. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai varians yaitu 368,8935. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki subbab yang gede, kategorisasi data. Kategorisasi data di sini sudah terdapat nilai mean dan juga nilai standar deviasi. Dengan menetapkan rumus tinggi, rendah, dan sedang. Rumus tinggi sama dengan lebih besar,
dalam kurung mean ditambah standar deviasi. Sama dengan lebih besar nilainya mean yaitu 61,8 ditambah 9 nilai standar deviasi 19,2066 dinilai dengan lebih besar 81,006 dan dibulatkan karena lebih kecil di bawah 5, jadi dibulatkan menjadi lebih besar 81 dengan nilai 81. Rumus yang kedua yaitu rumus rendah, sama dengan lebih kecil dalam kurung mean dan kurangi standar deviasi. Sama dengan lebih kecil dengan nilai 61,8 dikurangi 19,2066 dengan nilai lebih kecil 42,5934. Dibulatkan dikarenakan 5 di atas 5 yaitu lebih kecil dengan nilai 43. Selanjutnya rumus sedang yaitu sama dengan dalam kurung mean dikurangi standar deviasi sampai dengan mean ditambah standar deviasi yaitu dengan nilai 43 sampai dengan 81. Dari data di atas maka diketahui kategorisasinya tinggi terdapat dalam 6 data, sedang terdapat 90 data, sedangkan rendah terdapat 5 data. Dan terdapat juga tabel kategorisasinya. Seperti itu. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa data dominan atau secara umum masuk dengan kategori sedang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur Hanif, nomor NIM 2019-90422. Setelah melihat dan mendengarkan penjelasan mengenai materi kami, sekarang giliran untuk saya melakukan praktek mencari data-data min, standar deviasi dan varian melalui SPSS. Jadi saya ini belajar otodidak, barangkali kalau ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Ya, langsung saja. Oke, kita lanjut. Saya memakai data ini yang sudah diurutkan ini dari PDF Ibu dosen. Ya, ini. Data ini berjumlah 30. Sesuai. Ini sudah saya urutkan. Kemudian bagaimana cara kita untuk menentukan min, standar deviasi dan varian? Itu caranya sangat gampang, yaitu kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frequency. Nah, ini varian 1. Kemudian kita klik statistik. Nah, kita pilih apa yang mau dihitung. Kita pilih min, standar deviasi dan variance. Kemudian kita klik continue dan oke. Kemudian muncul seperti ini. Tinggal kita cocokkan hasil perhitungan di sini dengan perhitungan manual. Apabila ada kesalahan, berarti penginputan data dari ke SPSS ada yang keliru, atau mungkin cara kita menghitung secara manual itu yang keliru. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.